Setelah bersembunyi dan berlindung di Gua Hiro sekembalinya dari Thaif, Nabi Muhammad SAW akhirnya memasuki kota Mekah. Apa yang terjadi setelah itu? Yuk kita simak pelajaran 5 Sejarah Kebudayaan Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang melatar belakangi Nabi untuk Isra Mi'raj? Jadi menjelang Isra Mi'raj, keadaan Nabi sangat susah. Setelah ditinggal pamannya Abu Thalib, 3 hari kemudian Nabi juga ditinggal oleh istri yang sangat dicintai, yaitu Khadijah. Nabi saat itu sangat berduka. Begitu juga kaum muslimin merasa sedih sekali. Meski demikian, Nabi pantang menyerah untuk berdakwah. Dalam keadaan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau pada malam 27 Rajab, tahun 621 Masehi. Rasulullah saat itu sedang merenung di Hatim, sebuah tempat yang dekat dengan Ka'bah. Datanglah Jibril yang mendekati, kemudian mengajak untuk melakukan perjalanan yang jauh, yaitu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai ke langit 7. Bahkan perjalanan itu ditempuh dengan sangat cepat. Allah bermaksud menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan kebesarannya. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj. Arti Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Adapun Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga ke langit ketujuh, atau yang biasa disebut dengan Sidratul Muntaha. Jadi, Isra Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke kota Mekah sampai di Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pada malam hari kemudian dilanjutkan ke langit ketujuh. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj berawal ketika Nabi Muhammad berada di Hatim. Kemudian malaikat Jibril datang dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Hati Nabi Muhammad SAW kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Ke dalam hati itu kemudian dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan oleh malaikat Jibril dalam bejana emas. Dengan dibimbing oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan menaiki buraq. Dalam perjalanan itu, Nabi melewati Madinah, Yasrib, Madian, Tursina, Betlehem. Dan dalam perjalanan itu, Nabi berhenti sejenak dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah, menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Selesai sholat, malaikat Jibril datang membawa 2 gelas berisi susu dan arak. Nabi Muhammad SAW kemudian disuruh minum salah satu di antara keduanya. Akhirnya Nabi mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Melihat itu, malaikat Jibril berkata, "Engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memiliki arak, niscaya akan sesatlah umatmu." Kemudian Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit. Sampai di langit, malaikat meminta penjaga untuk membukakan pintu. Penjaga kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah kamu?" Malaikat menjawab, "Jibril." Penjaga bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Kemudian dijawab, "Muhammad." Kemudian ditanya lagi malaikat, "Apa dia telah mendapat panggilan?"
Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya, dia telah mendapat panggilan." Mendengar jawaban itu, penjaga langsung membukakan pintu, lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi melihat samar-samar wujud berwarna hitam di sebelah kanan dan kiri Nabi Adam. Jika melihat ke kanan, Nabi Adam tertawa. Namun jika melihat kiri, beliau menangis. Mereka yang berada di kanan adalah ahli surga, dan yang berada di kiri adalah ahli neraka. Nabi bersama malaikat Jibril kemudian melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian, di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Hingga pada saatnya Nabi di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Dari langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang rindang. Dari pokoknya mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di luarnya. Disinilah Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju Muntaha, seorang diri, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Allah, inilah Nabi Muhammad menerima perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali semalam. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian beliau menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya meminta keringanan kepada Allah. Hal itu disebabkan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan kuat mengerjakan perintah tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad kembali menghadap Allah, kemudian memberikan keringanan sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah menerima perintah sholat tersebut, Nabi Muhammad SAW kembali ke dunia ditemani malaikat Jibril. Peristiwa Isra Mi'raj ini telah memberikan tambahan keimanan, kemantapan, ketetapan, serta keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran agama Islam. Peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj. Saat melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menemui nabi-nabi terdahulu. Beliau juga melihat peristiwa-peristiwa yang menandakan kekuasaan Allah. Yang pertama, Nabi melihat beberapa orang membawa daging, di sebelahnya ada daging yang busuk. Namun orang-orang justru mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Mereka adalah gambaran orang-orang yang berzina. Yang kedua, Nabi menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Itu gambaran bagi orang-orang yang berjuang membela agama. Amalnya dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang ketiga, Nabi mencium bau harum, bau yang datangnya dari kuburan Mushito dan keluarganya yang dibunuh Raja Fir'aun karena tetap mempertahankan keimanannya. Yang keempat, Nabi diperlihatkan orang yang perutnya sangat besar, sulit untuk berjalan. Itulah hukuman bagi orang yang suka makan riba. Gambaran orang yang berdusta, suka membicarakan orang, yaitu Nabi diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri, telah dipotong kemudian disambung kembali. Begitupun seterusnya, diulang-ulang, dipotong lagi dan seterusnya. Yang keenam, Nabi diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, ada suatu yang telah diterima oleh Nabi. Yang pertama, menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, menyampaikan perintah sholat kepada umatnya. Beliau cemas akan sikap umatnya, apakah mereka bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya, karena kejadian itu sangat luar biasa. Yang ketiga, Nabi sebagai Rasul yang bersifat tabligh atau menyampaikan, akan selalu menyampaikan wahyu itu meskipun berat tantangannya. Bahkan yang menganggap Nabi Muhammad SAW gila pada kondisi seperti ini, Abu Bakar datang membesarkan hati Nabi. Ia membenarkan dan mempercayai cerita Nabi. Banyak sekali peristiwa yang disaksikan oleh Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Hal ini merupakan peringatan bagi manusia agar jangan berbuat dosa sekecil apapun, karena pasti ada balasannya. Begitu juga kebaikan sekecil apapun akan ada pahalanya.
Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut, yang pertama kita harus meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki bisa terjadi, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan tidaklah pantas manusia sombong, karena Nabi SAW sebagai suri teladannya, beliau memiliki rendah hati, penyayang, dan santun. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hikmah yang ketiga, kita harus cinta dan bangga kepada Nabi. Beliau bukan hanya Nabi orang Islam, tetapi beliau seorang pemimpin seluruh umat manusia. Perjalanan Isra Mi'raj yang dimulai dari Mekah menuju Yerusalem adalah bukti bahwa Nabi dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi sampai di luar Arab pun juga mencintai Nabi. Yang keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tapi karena dakwah yang disampaikan dengan tegas, lembut, kasih sayang, santun, dan suri tauladan. Anak-anak, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin dan percaya kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Nabi ketika berdakwah selalu memberi contoh yang baik, membangun kepribadian umat, tegas dalam akidah, penuh kasih sayang, walaupun bukan umat Islam. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Semoga kita bisa mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Sekian pelajaran SKI Isra Mi'raj. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.